मेरी जान कह रही है चाहत बेशुमार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Di awal film, kisah berfokus kepada seorang gadis kaya raya bernama Anjali yang saling jatuh cinta dengan pria sederhana bernama Dev. की धड़कन में रहते हो, रहते हो. अच्छा देव, तुम कहते हो Hari itu Anjali memaksa Dev supaya dikenalkan kepada orang tuanya, dan Dev bersedia, tetapi dari raut wajahnya seperti terpaksa. Setelah bertemu inilah ibu Dev yang sudah tahu siapa Anjali, karena tanpa bercerita sebagai ibu dia bisa melihat isi hati putranya. अंजलि, लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान के? हमेशा जो देव की आंखों में देखती रहती हूँ, मेरे बारे में आपसे मैं औलाद की हर धड़कन को जानती हूँ. हर धड़कन में बस अंजलि. Kemudian ini adalah orang tua Anjali yang baru saja pulang dari London. Si ayah senang bertemu putrinya sekaligus memberi kabar perjodohan Anjali dengan seorang pria mapan pilihannya. Mendengar itu Anjali jelas menolak karena dia sudah mencintai pria lain. मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा, क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है. कौन है? Tidak mau hal itu terjadi, Dev dipaksa datang ke rumah dan bicara baik-baik kepada orang tuanya. Namun ketika tiba bisa kita lihat ayah Anjali tidak mau bersalaman dengan orang yang tidak selevel dengan dirinya. Begitu juga Dev yang angkuh sambil memperlihatkan sandal butut yang dia punya. चप्पल देख रहे हैं संजली, ये जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा. देखिए Dev tahu dirinya sengsara. Anjali ingin Dev menggunakan sepatu berpakaian rapi ketika bertemu dengan si ayah. Tapi dia lebih memilih apa adanya. Hanya punya perasaan dan cinta untuk Anjali. Tidak ada yang istimewa darinya. Tapi dia kesini dengan tujuan ingin menikahi Anjali. Dan jika si ayah tidak mengizinkan, maka Dev akan memaksa. Mendengar itu si ayah marah karena Anjali mencintai pria kurang ajar seperti Dev. Bahkan untuk mengurus dirinya sendiri tidak mampu, bagaimana bisa membahagiakan putrinya. Hingga kemudian si ayah pun mengusirnya. ये तुमने क्या किया देव? Dev melakukan semua ini karena dari awal sudah tahu dia tidak akan pernah diterima di keluarga ini. Malam harinya Anjali memilih kabur dari rumah. Tapi ayah dan ibunya sudah lebih dulu tahu. Sekarang Anjali yang sudah dididik dan dibesarkan akan melawan kedua orang tuanya. Tidakkah bisa dia lihat apa yang terjadi dengan ibunya jika Anjali tetap memilih Dev? Kalau benar Anjali sudah tidak mau menuruti mereka, maka langkahi dulu mayat si ayah supaya Anjali bebas. Melihat itu sebagai anak, jelas Anjali tidak sanggup dan berjanji tidak akan mengecewakan orang tuanya lagi. आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश है वही करूंगी जो आप कहेंगे, करूंगी जहां आप चाहेंगे. Tetapi dia meminta satu permintaan, yaitu menemui Dev untuk terakhir kali. Setelah bertemu, Anjali pun minta maaf karena mereka tidak bisa bersama lagi dan akan menuruti kedua orang tuanya untuk menikah dengan pria pilihan mereka. Lalu bagaimana dengan janji-janji yang mereka buat selama ini? Anjali pun berkata dia bertemu dengan orang tuanya jauh sebelum dia mengenal Dev. Tetapi Dev menjawab bagaimana dengan perasaan ibunya di rumah. Dan Anjali pun menjawab kembali. Dia adalah seorang ibu dan seorang wanita. Anjali yakin ibu Dev jauh akan lebih memahami dibanding Dev sendiri. मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी माँ से. वो माँ है ना? Begitu sampai di rumah, Dev seperti orang mabuk, tetapi ibunya tahu putranya tidak seperti itu, melainkan ada sesuatu yang lain. Di situ Dev mengatakan jika dia telah ditinggalkan oleh Anjali. Bahkan katanya seorang ibu bisa mengerti karena sama seorang wanita. Tetapi ketika ditanya apakah ibunya mengerti, si ibu syok parah dan Dev kehilangan ibunya saat itu juga. समझ जाएगी, समझ सकती है माँ. Hingga akhirnya Anjali pun menikah dengan pria pilihan ayahnya bernama Ram. Si ayah tentu sebenarnya sedih melepas putri satu-satunya itu. Tetapi ini semua demi kebaikan dan masa depan Anjali sendiri. चाह के भी हम का सेहरा सुहान का सेहरा सुहान. Singkat cerita, Anjali pun kini hidup bersama keluarga barunya. Ram ternyata adalah anak angkat dari ibu yang sudah memiliki putra sebelumnya bernama Bobby dan adiknya bernama Nicky. Sedangkan Ram sendiri menjadi anak tertua di rumah ini. Dan tentunya pasti ada saja yang iri dengan kehadiran Anjali seperti Nicky ini.
उनकी जगह कमरा दिखा दो. Beautiful room. You will surely love it. Di malam pertama Anjali masih kepikiran dengan masa lalunya, sehingga dia mengungkapkan jika sebenarnya dia belum ingin menikah, lalu melarang Ram agar tidak berharap lebih dengan hubungan ini. Mendengar itu Ram hanya senyum dan mengerti, mungkin karena Anjali belum terbiasa jauh dengan orang tuanya. Lalu dengan bijaksana dia menganggap Anjali sebagai teman, tapi bagaimanapun mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Untuk itu Ram meminta agar mereka saling tahu apa yang masing-masing tidak disukai. Dengan begitu lama-kelamaan mereka akan saling mengerti. Ram juga tidak mau melukai keluarganya. Untuk itu malam ini dia akan tidur berjauhan dan meminta Anjali juga tidur di ranjang sama dengan jaminan tidak akan terjadi apapun. Mendengar itu Anjali pun sedikit tenang dan percaya dengan Ram. Seperti dalam kisah bawang merah dan bawang putih, adik-adik tiri Ram rupanya mengincar seluruh harta di rumah ini. Dan hal itu malah didukung si ibu lalu meminta mereka untuk bersabar. Dari sini si ibu mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia memuji-muji Anjali sambil menyuruhnya untuk menitipkan semua perhiasan yang dibawa. Tetapi Anjali menolak karena dia bisa menjaga barang-barangnya sendiri. Dan si ibu pun memperingati jika di rumah ini dialah yang membuat peraturan. इस घर में कायदे कानून नियम मैं क्या कह सकती हूँ बेटा. Lalu ketika Ram muncul, kita pun pasti tahu bagaimana cara penjilat cari kesalahan orang lain. Seolah si ibulah yang telah terjolimi. Sehingga sudah diduga Ram malah menyuruh Anjali yang minta maaf kepada si ibu. Baru beberapa hari di sini Anjali pun merasa tidak nyaman dan akan kembali ke rumah orang tuanya. Namun dia dicegah oleh pembantunya Maria yang sangat mengerti perasaannya. Dia lalu memperlihatkan fakta jika sebenarnya keluarga ini sedang membodohi Ram. Padahal Ram sudah menganggap si ibu seperti ibunya sendiri. Mereka masuk ke keluarga ini hanya untuk menguasai semua harta milik Ram. Di situ Anjali mulai merasa peduli dan mengatakan yang sebenarnya tentang siapa ibu dan saudara-saudarinya. Anjali telah melihat sendiri karena mereka menganggap Ram bodoh dan mereka sedang menipunya. Akan tetapi Ram menjawab jika dia sudah sangat tahu semuanya. Namun dia masih tetap mencintai mereka. Alasannya sederhana. Ketika dia memberikan banyak cinta maka akan memaksa mengalahkan kebencian itu sendiri. Dan kebaikan akan menghancurkan kejahatan. Mendengar prinsip itu Anjali pun hanya terdiam. Untuk itu Ram menyuruh Anjali agar tidak merasa dirugikan memberikan perhiasan kepada ibunya. Karena secara tidak langsung memberikan kepada orang tua berarti sebuah keberkahan untuk Anjali. Dari situ Anjali pun kini luluh lalu menitipkan perhiasan kepada si ibu. Ketika sudah mulai menerima keadaan saat ini, bayang-bayang di masa lalu tentunya tidak mudah hilang begitu saja. Karena Deb akan selalu ada dalam hati Anjali. Meskipun Ram menaruh harapan kepadanya, tapi Anjali sendiri merasa tak berhak didekati terus oleh Ram yang membuatnya jelas patah hati. Di saat itulah sikap Ram kini mulai berubah dan memutuskan pergi dari rumah. Sedangkan Bobby yang tahu Anjali sendirian mencoba menggodanya. Dan pelarian Ram hanya sesaat, karena nyatanya dia tidak sanggup kalau harus meninggalkan Anjali sendiri. Dia pun kembali pulang lalu mendapati mereka berduaan. Dan di keesokan harinya keluarga bawang merah malah memojokkan si bawang putih. Dan kali ini Ram pun sudah muak. Dia tidak percaya lagi ucapan ibunya. Dan dia tahu yang berbohong itu adalah si ibu bersama adik tirinya juga. Dia sudah tahu semua kepura-puraan mereka. Dia telah memberikan banyak cinta untuk keluarga ini supaya kebencian mereka berubah. Tapi nyatanya mereka malah semakin haus ingin berkuasa. Dan kali ini Ram tidak bisa memaafkan mereka. Dia percaya Anjali tidak akan menodai kehormatan apalagi mempermalukan keluarga. Lebih baik dia pun kehilangan keluarganya dan menyuruh si ibu Bobby dan Nikki untuk pergi. बेटे तुम क्या बस झूठ पे झूठ बोलते आए अब अंजलि झूठ नहीं बोल रही. सुनिए. Dari situ Anjali pun sadar jika Ram melakukan semua ini demi dirinya. Hingga Anjali pun kini mulai membuka hati untuk suaminya. Tidak terasa rumah tangga mereka sudah berjalan 3 tahun. Anjali sangat beruntung mendapatkan suami baik hati, kaya raya dan berwibawa.
Mereka pun merayakannya bersama-sama dengan kerabat bisnisnya. Bibi yang menjadi rekan bisnis Ram berkata jika di pesta ini akan ada bos besar yang jauh-jauh dari London untuk memeriahkan acara ini. Dan siapakah tamu spesial yang akan datang itu? Steve. Sudah bisa kita duga, di saat Anjali bahagia pasti ada godaan muncul. Karena Dev kini menjadi pengusaha sukses yang akan menjadi mimpi buruk bagi kebahagiaan Ram dan Anjali. Ketika menerima kado-kado ulang tahun pernikahan mereka, Ram menemukan hadiah istimewa perhiasan mahal dari seseorang bernama Dev. Dan karena Ram tidak tahu siapa dia, Anjali pun bersikap sama pura-pura tidak tahu. Tapi tidak lama seseorang menelpon yang rupanya itu adalah Dev sendiri. Lalu mengabari jika besok malam dia akan mengadakan pesta lalu mengundang mereka. Semua kesuksesan Dev telah dibantu sahabat wanitanya bernama Setal. Dari mulai Dev hidup susah sampai sesukses seperti sekarang. Bahkan dia juga tahu kisah percintaan Dev yang kelam. Jika Dev bahagia maka Setal ikut bahagia. Dan alasan Dev tetap hidup meski sudah sekarat karena dia sangat ingin bertemu kembali dengan wanita yang telah menyakiti hatinya. Sebagai sahabat, Setal mengerti dan akan membantu Dev memulihkan perasaannya. Hingga digelarlah acara yang sangat meriah. Di sana juga ada ibu tiri Bobby dan juga Nikki. Lalu bertemulah Dev dan Anjali secara langsung. Tetapi Setal segera menghibur mereka. Meskipun dikhianati dan pernah dibenci keluarganya, Ram selalu menganggap ibu tirinya seperti ibu sendiri, bahkan dia pun berusaha untuk minta maaf. Adanya kesempatan Dev memberi sebuah pesan bertuliskan angka 801, entah apa maksudnya. Tetapi Anjali pun langsung pergi dari sana. Dan rupanya itu adalah kamar resident suite yang tanpa pikir panjang Anjali pun malah langsung masuk ke dalam. Ketika Anjali bertanya bagaimana dengan kondisi ibu Dev, di situ Dev menjawab jika ibu telah meninggal sesaat setelah Anjali meninggalkannya. Dan saat itu Dev tidak punya uang sepeser pun. Tetapi sekarang dia punya 5 miliar dan perjuangan mendapatkannya tidak akan pernah terbayangkan oleh Anjali. Dia jatuh lalu bangkit lalu jatuh lagi serasa ingin menyerah. Tapi hatinya mengatakan jika perjuangannya selangkah lagi. Dan sekaranglah buktinya, semuanya sudah tercapai. Dia sekarang sudah sukses dan kaya raya demi ingin menikahi Anjali. Karena di mata keluarganya derajat dan kekayaanlah yang akan membuat bahagia. Tetapi Anjali berkata jika dahulu dia pun tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi suaminya. Namun yang dia kenal sekarang adalah suami sekaligus teman hidup yang sudah ada dalam setiap detak jantungnya. Untuk itu Dev diminta melupakannya, karena dia sekarang tidak pernah ada sedikit pun di hatinya. Semua perjuangan Dev sia-sia. Harta pun hanyalah sampah jika dia tidak bisa hidup bersama Anjali. Dan tidak akan mudah begitu saja bagi Dev untuk melupakan semua ini. Semua ini pun didengar oleh Setal dan dia pun bingung apa yang seharusnya dia lakukan. Lalu langkah balas dendam Dev pun baru dimulai. Sebagai pengusaha sukses mudah baginya untuk membuat kehidupan Anjali hancur. Dan dengan meminta bantuan keluarga tiri Ram, di kantor pria ini tiba-tiba ingin menarik semua uang investasi karena perusahaan ini telah dibeli oleh pengusaha sukses bernama Dev. Begitu juga kantor kerjanya yang sekarang dikuasai oleh Bobby. Tetapi seperti yang kita tahu Ram itu berjiwa besar. Malah dia memberikan semuanya untuk adik tirinya itu asalkan dia bahagia. Namun dari situ dia menyadari jika di balik semua ini ada Dev yang membantunya. तो इस कुर्सी की इज्जत कर, खुश रहो. No problem. अरे यार हमारी पार्टनरशिप तो शुरू हुई है. Dan di situ Ram merasa jika Dev seperti ingin menguasai apa yang Ram miliki. Tetapi Anjali menyuruh untuk bersabar karena mereka akan melalui semua ini bersama. Untuk mengembalikan uang investasi Ram harus melelang rumahnya sendiri. Dan sudah pasti pembeli tertinggi yaitu adalah Dev. Di rumah ketika berkeliling Dev melihat foto Anjali dan Ram. Saking tergila-gilanya Dev sampai berpenampilan menyerupai Ram. Bahkan bayangan Anjali tak pernah bisa hilang dari ingatannya. Begitu juga dengan Ram yang dianggap sebagai musuh sejatinya. Ram dan Anjali pun sekarang tidak punya tempat tinggal. Namun pembantu setianya bernama Baban ini tetap menganggap Ram sebagai tuannya sampai kapanpun. Dia pun membawa mereka ke rumahnya.
karena rumah ini juga dulunya adalah pemberian Ram. Dia juga yakin orang yang membeli rumah Ram tidak akan hidup bahagia, dan dia berdoa di setiap harinya akan menderita. Sementara itu di tempat kerja Setal, Bobby sudah menunggunya dan berperilaku tidak sopan. Bersama Aniki dan ibunya datang untuk meminta uang, padahal minggu lalu sudah diberikan. Dari situ Setal tahu mereka membantu Deb hanya ingin memerasnya saja. Dan juga kaget karena anak-anak si ibu berperilaku buruk, tidak seperti anak tiri Ram yang selalu sopan, bahkan tidak pernah berani membentak si ibu. Didikan baik akan berakhir baik juga, dan didikan yang buruk maka itu tanggung jawab orang tua. Mendengar itu si ibu pun diam merasa bersalah. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu putrinya, si ayah pun berkunjung ke rumah Anjali. Tetapi karena belum tahu putrinya sudah pindah, dia pun terkejut karena ada Deb di sana. Saat itulah Deb menunjukkan kepada si ayah jika dia sekarang mampu menjadi suami untuk putrinya seperti yang dia harapkan dahulu. तुम्हारी नहीं है, बेटी और दामाद की जगह है ये। ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत की। मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, गरीब की चप्पल थे इसलिए, तन पर कीमती कपड़े नहीं थे इसलिए, माल नहीं था इसलिए। Gara-gara si ayah memisahkan cinta sejatinya, sekarang rumah ini sudah jadi miliknya. Anjali dan menantunya pun kini tidak punya apa-apa. Sekarang dia memiliki sepatu bagus, bukan sandal bolong yang diperlihatkan dahulu. Jangan sampai sepatu itu juga menendang si ayah dari sini. Untuk itu Deb meminta si ayah pergi sebelum dia secara paksa mengusirnya. Mendengar itu si ayah pergi sambil berkata, jika hari ini sangat yakin tidak ada keraguan dalam dirinya atas segala keputusannya dahulu menikahkan Anjali dengan pria lain. Dahulu saat tidak punya apa-apa Deb sangat angkuh, dan sekarang sudah memiliki segalanya, tidak ada yang berubah. Ayah adalah perwujudan dari Tuhan, dan keputusan si ayah adalah memang yang terbaik bagi Anjali. Sekalipun Deb berusaha menjadi seorang raja, cinta Anjali tidak akan pernah berubah untuk suaminya, dan si ayah tidak akan pernah sudi menjadi mertua Deb. Si ayah pun menemui Anjali dan marah kenapa Anjali tidak bicara kalau Deb mengganggu rumah tangga mereka. Di situ Anjali meminta ayahnya tidak perlu khawatir karena dia sudah ikhlas menjalani hidup sederhana di sini bersama suaminya. Lalu dia pun meminta si ayah supaya segera pergi. Dia tidak mau Ram sampai tahu siapakah Deb. क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं। Tetapi tanpa sadar Ram mendengar semuanya dan sekarang tahu kalau Deb itu adalah cinta masa lalu Anjali. Setelah tahu kebenaran, Ram kecewa kenapa istrinya itu menyembunyikan rahasia. Dia kira selama ini Anjali sedih karena terpisah orang tua. Tapi rupanya Anjali menyimpan masa lalu dan terpaksa dengan perjodohan ini. Tapi tiba-tiba Anjali pingsan. Rupanya kondisinya drop karena Anjali tengah hamil. Tetapi di situ Ram merasa bahagia, dan mereka pun akan bersama melupakan masa lalu dan memulai kembali kisah yang baru. Tidak hanya itu, si ibu datang dan minta maaf atas semua kesalahannya. Begitu juga dia minta maaf kepada Anjali. Lalu dia mengajak Ram agar mengantarnya ke kuil untuk berdoa meminta pengampunan. Di situ Anjali pun ditinggal sendiri dan melihat telepon entah apa yang ada di pikirannya. Tiba-tiba dia pun menghubungi Deb. Kebetulan di sana ada Setal juga, lalu memberitahu Deb jika Anjali menelponnya. Jelas hal ini pun membuat Deb sangat bahagia. Anjali meminta untuk bertemu dan dia akan datang ke rumah. Mendengar itu Deb tidak bisa menahan kebahagiaannya. Tetapi di tengah bahagianya Deb, bersamaan entah mengapa Setal merasa sakit hati. Deb lalu membuka harta karun yang selama ini dia simpan, yaitu sandal jepit dan pakaian yang sama saat Anjali meninggalkannya. Dia melakukan ini supaya Anjali tahu jika perasaannya tidak akan pernah berubah. Hingga datanglah Anjali lalu berkata jika Deb sudah salah paham. Namun Deb menyangkal jika yang selalu salah paham itu Anjali, karena dia tahu kedatangannya ke sini berarti Anjali masih mencintainya. Namun bukan itu yang dimaksud. Anjali datang hanya ingin memberitahu jika dia sekarang sudah menjadi seorang ibu, dan cintanya hanya satu, yaitu untuk suaminya. Dan Deb pun diminta untuk tidak mengganggu lagi rumah tangganya. Dari situ barulah Deb berpikir kalau dia telah kalah. Dia telah tersesat, tertipu dirinya sendiri. Selama ini dia berpikir telah menang, tetapi faktanya dia kalah. Di saat itu pula datang Ram yang menjawab jika dia atau Deb tidak ada yang menang atau saling mengalahkan. Kenapa harus ada dendam dan permusuhan di antara mereka? Saat pertama Anjali bertemu dengan Deb, pastinya mereka melihat banyak mimpi dan harapan untuk masa depan. Namun takdir menghancurkan semua mimpi itu. Bagaimana bisa setelah semua ini Ram membenci Deb? Bagaimana bisa Ram menganggapnya sebagai musuh?
Menurutnya Dev tidak bersalah hanya karena Dev mencintai seseorang. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin membuat takdirnya sendiri, tapi itu bukan di tangan manusia ataupun kita, tetapi semua ini ada di tangan Tuhan, karena Dialah yang bisa menentukan takdir kita. Namun setelah melihat semua ini, dia pun mempercayai ucapan Ram, serta harus kuat dan ikhlas, karena hidup akan tetap berlanjut. Kini Dev dan Ram pun bersahabat. Sekarang Dev akan pergi ke London untuk menjalani kehidupan yang baru, sedangkan Seta rupanya mencintai Dev, lalu mengabari ayahnya jika dia akan pulang membawa cintanya. Lalu film pun berakhir. Dave and only Dave. Dave? Jadi itulah kisah penuh emosi dari film Dadkan. Sebuah cerita yang bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang pilihan, pengorbanan, dan ketulusan hati. Dari film ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, bahwa kebaikan bisa menumbuhkan rasa, dan bahwa waktu kalau kita sabar bisa menyembuhkan luka paling dalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan kalau teman-teman suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Lalu sampai bertemu kembali di cerita film selanjutnya.